Proyek yang mirip dengan full service TikTok tadi sempat diwacanakan akan muncul di Indonesia dan disebut TikTok Project S. Fiturnya mirip saudara, di mana produk Tiongkok bisa langsung dijangkau pembeli Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki pun memastikan Project S TikTok tidak akan beroperasi di Indonesia agar tidak mematikan UMKM lokal. Itu sudah harus tidak dibolehkan, ya. Kita bukan anti barang impor karena market kita udah punya free trade agreement di MEA, ya. Tapi mereka juga harus diperlakukan sama dengan produk lokal. Ya, jadi nggak bisa lagi mereka retail online lewat cross border e-commerce, mereka langsung jualan ke sini. Sementara produk UMKM di dalam negeri harus minta izin edar ke BPOM, minta sertifikasi halal, SNI dan lain sebagainya, bayar pajak dan lain sebagainya. Nah, mereka harus masuk dulu barangnya ke dalam negeri, baru mereka jualan di online. Kalau langsung begitu, tak mungkin kita bisa bersaing. Kita harus mengatur agar platform digital itu tidak boleh mereka punya brand sendiri. Jadi munculnya e-commerce, lalu juga sekarang ada namanya socio-commerce, sebenarnya bagai pedang bermata dua. Di satu sisi memudahkan masyarakat, tapi di sisi lain membuat arus perdagangan barang dari negara manapun amat mudah diakses. Sementara saudara, di saat yang sama, produk UMKM lokal masih kalah bersaing dibanding barang-barang misalnya dari Tiongkok. Kerap kita temui barang-barang impor dijual sebenarnya nggak hanya di socio-commerce tapi juga di e-commerce. Nah, kita intip dulu sebenarnya berapa besar penjualan barang yang terjual di platform perdagangan digital baik itu e-commerce maupun socio-commerce ya. Kita lihat datanya saudara. Kami ambil data ini dari riset yang dilakukan oleh harian Kompas bahwa penjualan barang di e-commerce untuk Shopee mencapai 18,7 miliar dolar, lalu Tokopedia 18,2 miliar dolar, Lazada 5,2 miliar dolar, lalu ada Bukalapak yang nilainya sama dengan Lazada. Sementara itu TikTok nih yang muncul sebagai socio-commerce dengan nilai 2,6 miliar dolar dan Blibli di angka 2,1 miliar dolar. Ini adalah 6 yang bisa dibilang penguasa perdagangan digital baik itu di e-commerce maupun di socio-commerce. Dari besarnya penjualan barang-barang ini sebenarnya kita bisa lihat ya penguasa dari pasar perdagangan digital di Indonesia siapa sih? Kita lihat data berikutnya saudara. Yang menguasai pangsa pasar terbesar yang pertama adalah Shopee mencapai 36%. Tadi juga dilihat dari nilai barangnya dia yang memegang paling tinggi nilainya. Lalu disusul dengan Tokopedia, pangsa pasarnya mencapai 35%. Setelah itu Bukalapak dan Lazada di sebelah sini sama-sama 10%. Dan yang kelima adalah TikTok 5%. Berikutnya baru disusul yang terakhir adalah Blibli 4%. Sebenarnya saudara, kalau dilihat dari persentasenya, pangsa pasar untuk TikTok sebagai socio-commerce ini masih kecil ya, 5%. Kita bandingkan dengan Bukalapak dan Lazada saja dia masih beda 5%. Apalagi untuk menyalip dua besar nih, Shopee dan juga Tokopedia yang sudah di atas 30%. Tapi TikTok ini sebenarnya sekarang menghadirkan pengalaman berbelanja yang baru dan mulai menarik perhatian masyarakat. Maka ketika muncul wacana ada yang namanya Project S yang seperti informasi sebelumnya yang saya hadirkan, pemerintah sebenarnya cukup ketar-ketir bahwa Project S ini akan menggerus UMKM lokal Indonesia. Karena sekarang aja TikTok sudah mengambil perhatian cukup besar, apalagi kalau nanti Project S masuk ketika dia bisa mendagangkan barang-barang produk mereka sendiri, barang-barang Tiongkok dan masyarakat Indonesia dengan sangat mudah membelinya, maka sudah pasti akan menggerus UMKM buatan dalam negeri. Kita tinggalkan dari yang pangsa pasar. Kalau kita bicara soal e-commerce, socio-commerce, lalu ada perdagangan digital, penjualan pasar di Asia Tenggara ini selalu digadang-gadang jadi
pasar ekonomi digital yang besar, terutama tentu Indonesia dengan jumlah masyarakatnya yang juga besar. Tentu buat para pengusaha ini jadi ladang cuan, makanya kenapa banyak banget yang ngelirik pangsa pasar Indonesia. Kita lihat perbandingannya saudara. Dari penjualan barang e-commerce dari seluruh negara di Asia Tenggara, Anda lihat Indonesia 51,9 miliar dolar untuk total penjualan barang di seluruh e-commerce. Jauh sekali selisihnya dengan posisi nomor 2 yaitu Thailand yang nilainya 14,4 miliar dolar. Baru setelah itu ada Filipina, disusul Vietnam, Malaysia, dan yang terakhir adalah Singapura. Cukup kecil 4 miliar dolar kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya, yang angkanya ada di 51,9 miliar dolar. Makanya kenapa orang-orang berbondong-bondong nih untuk bisa masuk dan menguasai pasar Indonesia. Apalagi sekarang gara-gara pandemi ini banyak UMKM lokal yang akhirnya mau nggak mau harus masuk ke ranah digital. Angkanya saudara kami akan tampilkan kepada Anda UMKM yang mulai masuk ke digital dari tahun 2020 ketika pandemi muncul lalu ke 2021 ada lompatan yang cukup signifikan bahkan 2 kali lipat lebih ya dari 7 juta menjadi 16,4 juta UMKM go digital. Lalu di 2022 naik lagi menjadi 20,7 juta digital 20,7 juta UMKM dan targetnya di 2023 ada 24 juta UMKM bisa masuk ke ranah digital. Nah, tapi nih untuk melindungi UMKM muda yang masih baru sekali masuk ke dunia digital ini, akhirnya pemerintah tadi membentuk sebuah satgas penindak barang impor dan rencananya langkah selanjutnya adalah akan membuat batasan harga terutama harga minimum untuk barang-barang impor yang dijual yaitu 1,5 juta rupiah. Jadi baru yang bisa dijual adalah di atas 1,5 juta rupiah. Nah, tidak hanya itu sebenarnya. Dari 2020 pemerintah ini sudah punya namanya penggodokan rencana e-dagang atau aturan e-dagang. Sudah digodok sejak 2020. Sekarang sudah 2023, tapi apa kabarnya? Nah, kita akan membahas usai jeda saudara bagaimana kabar aturan tersebut, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah dengan banyaknya serbuan-serbuan barang impor di e-commerce.